Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat praktikal dalam kehidupan kita sebagai wanita, istri, dan ibu, yaitu bersaksi bagi Kristus di tempat kerja. Ramai di antara kita bukan sahaja menguruskan rumah tangga, tetapi juga bekerja di luar rumah, sama ada di pejabat, di kedai, di sekolah, hospital, atau tempat lain. Kita berjumpa dengan pelbagai orang. Ada yang ramah, ada yang sukar, ada yang memahami kita, dan ada juga yang sering menekan kita. Mengapakah bersaksi di tempat kerja penting? Tempat kerja bukan hanya sekadar tempat untuk mencari rezeki. Ia adalah ladang misi yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Orang-orang di tempat kerja mungkin tidak pernah datang ke gereja, tetapi melalui kehidupan kita, mereka boleh melihat Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga." Kita mungkin tidak banyak berbicara tentang Yesus, tetapi perbuatan kita, sikap kita, dan integriti kita akan menjadi kesaksian hidup yang nyata. Bagaimanakah kita boleh bersaksi di tempat kerja? Pertama, bekerjalah dengan rajin dan jujur. Sebagai wanita Kristen, kita dipanggil untuk bekerja bukan hanya karena gaji, tetapi karena kita melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia." Bila kita bekerja dengan tekun, walaupun tidak ada orang yang memuji, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Kedua, marilah kita bekerja dengan bersikap sopan dan lemah lembut. Dunia kerja sering dipenuhi dengan gosip, kata-kata kasar dan sikap saling menjatuhkan. Tetapi kita dipanggil untuk membawa budaya kasih, hormat, dan kebaikan. Jangan terlibat dalam pergaduhan mulut atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, tunjukkan kesabaran dan pengampunan. Dalam Efesus 4 ayat 29 tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ketiga, kita boleh bekerja dengan menjadi pendengar dan penolong. Ramai orang di tempat kerja kita sebenarnya sedang bergumul dalam kehidupan mereka, masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, atau hati yang kosong. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dorongan. Bila ada kesempatan, doakan mereka atau bagikan kata-kata firman Tuhan dengan penuh hikmat. Kadang-kadang kesaksian kita yang paling kuat bukan dalam khotbah yang panjang, tetapi dalam pelukan, perhatian, dan doa yang tulus. Namun sudah pastinya ada pelbagai cabaran sementara kita bersaksi di tempat kerja. Sebagai wanita, istri, dan ibu yang bekerja, cabaran ini mungkin datang dalam pelbagai bentuk.
Mungkin kita akan menghadapi rakan sekerja yang memperlekehkan iman kita. Ada yang menganggap kita terlalu alim atau tidak relevan dengan budaya kerja modern. Ada juga situasi di mana kita mungkin rasa terpinggir karena tidak mahu turut serta dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan iman, seperti gosip, manipulasi atau ketidakjujuran. Namun, ingatlah bahwa bersaksi bukan semata-mata tentang berbicara mengenai Tuhan, tetapi hidup dengan integriti, kasih dan kebaikan yang mencerminkan Kristus. Kadang-kadang kesaksian kita terlihat melalui sikap sabar ketika dikritik, melalui kejujuran walaupun orang lain curang, atau melalui sikap mengampuni saat kita disakiti. Firman Tuhan memberi kita harapan bahwa usaha kita tidak sia-sia, walaupun mungkin sekarang kita tidak melihat hasilnya. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan membuat benih kebaikan itu bertumbuh. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah masanya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Ayat ini bukan sekadar dorongan untuk berbuat baik, tetapi janji Tuhan bahwa pada waktunya kita akan melihat buah dari kesetiaan kita selama kita tidak menyerah. Oleh itu, jangan biarkan kegagalan kecil atau kritikan manusia memadamkan terang Kristus dalam hidup kita. Teruslah menjadi berkat karena kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang melihat hati kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai istri, ibu, dan wanita yang bekerja, hidup kita bukan sekadar untuk memenuhi keperluan keluarga. Hidup kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menyentuh jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Biar dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini, di pejabat, pasar, sekolah, atau mana-mana, jadilah wanita yang membawa terang, bukan kegelapan. Kiranya hidup kita menjadi cermin kasih Kristus, supaya orang lain berkata, "Dia berbeza karena Tuhan hidup dalam dirinya." Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.